Berdasarkan hasil tangkapan gambar 3 bulan yang lalu, jadi harimaunya tuh melewati daerahnya sini. Di sebelah pas ini ya? Iya, di pas sebelah ini dan arahnya ke bawah. Nah ini nih, kenapa harus rame-rame? Karena memang tuh besar dan berat banget. Dinginnya kabut pagi menyambut kedatangan saya di Samarkilang, lembah pegunungan Leuser di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Saat ini saya sedang berada di hutan genting di Samarkilang bersama dengan Ama Roma dan juga Bang Roma. Kita mau melihat salah satu jejak dari pule atau harimau. Bagi masyarakat Samarkilang, si belang tidak hanya dipandang sebagai binatang buas dan liar, namun juga raja rimba yang menjaga hutan. Sebelum memulai penjelajahan, Ama Roma melakukan ritual sebagai bentuk permisi kepada semua makhluk penghuni rimba. Ama dan Bang Roma ini merupakan pelaku pemerhati harimau yang ada di hutan ini. Nah, biasanya mereka melakukan kegiatan monitoring secara rutin. Nah, selain itu, juga dipasang kamera-kamera trap yang dimana biasa harimau itu melintas. Sebagai pawang kule atau harimau, Ama Roma sangat mengenal setiap jengkal wilayah ini. Hutan Samarkilang sendiri merupakan bagian dari ekosistem hutan Leuser yang masih relatif alami di kawasan Aceh. Di sepanjang perjalanan, nih kita ketemu berbagai macam flora dan fauna. Nah, salah satunya ada di situ sarang orang utan. Nah, ada juga yang di situ. Bedanya apa Bang kalau yang di situ sama situ? Kalau yang di situ udah termasuk ke grade D, itu ditinggalkan dalam 4 bulan yang lalu kali ya. 4 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu. 4 minggu atau 3 minggu. Tapi kalau yang sini udah masuk ke grade B, ini mungkin dari 15 hari ke belakang ditinggalin karena mereka perpindahannya di mana hari gelap, di situ mereka buat sarang. Meskipun saya tidak dapat menemukan penampakannya langsung, dalam perjalanan kali ini kami mendapati beberapa sarang orang utan Sumatera yang sempat berkeliaran di lokasi ini. Sarang orang utan terbentuk dari daun dan berada di pucuk sekitar pohon yang menjadi makanannya. Hutan Samarkilang terus menunjukkan pesonanya. Kali ini saya dihadapkan dengan jalur hutan yang cukup terjal. Untuk mencapai ke lokasi kule, jadi jalanannya itu nggak yang landai-landai aja. Nah, ini kita udah mulai trekking sampai nanti tepat di lokasinya Bang ya? Iya. Ini bakal trekking terus. Harimau Sumatera terkenal sangat adaptif dengan lingkungan hutan tropis yang terjal, lebat, dan khas wilayah pegunungan. Kita nemuin buah yang biasa dimakan sama orang hutan. Kalau di sini namanya apa, Ma? Ini gerhol. 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 Oh, berhol. Menurut Ama, jika dilihat dari bekas gigitannya, buah ini menjadi salah satu kesukaan orang utan dan landak yang menghuni hutan Samarkilang. Persis banget kayak mangga muda. Kalau mangga muda kan kriuk-kriuk, nah ini sama asam-asamnya juga. Asam banget. Kan terlalu banyak, apa nggak Iya. masam? Tapi kalau dia udah matang berarti manis? Manis. Oh, kalau matang manis, tapi kalau masih muda rasanya lebih ke asam. Perjalanan kami menelusuri jejak si belang memang cukup melelahkan, menguras energi. Saya, Ama, dan Bang Roma akan mencari bahan makanan di sekitar hutan ini.
Nah, ini dia kayu bes yang akan kita ambil tuh bagian dalamnya. Hutan Samarkilang juga menjadi tempat hidup berbagai jenis tumbuhan. Salah satunya tanaman bes, sejenis palem-paleman yang dapat menjadi salah satu sumber makanan saat di dalam hutan. Nah, ini dia umbut bagian dalam batang dari pohon yang tadi sudah ditumbangkan. Ini yang bakal dimasak ininya ya, Ma ya? Ini. Oh ini sampai sini. Ya. Nanti bakal direbus. Ya, direbus. Bakalan direbus. Tak hanya tanaman hutan, saya dan Bang Roma juga menemukan salah satu jenis semut yang dapat dimanfaatkan menjadi bumbu masakan pengganti asam. Nah, ini dia semut hitamnya, tapi kalau di sini sebutnya apa? Semut asam. Semut asam. Tuh, jadi yang bagian asamnya tuh bagian dalam tubuhnya, yang di ekornya nih. Semut asam biasanya hidup menyendiri di balik daun dan ranting-ranting kering. Dan ini akan jadi salah satu bahan untuk masak umbut nanti. Abang, kita naik ke atas, kita masak yuk. Oke, ayo. Kami memutuskan untuk istirahat sebentar sambil mengolah umbut bes yang kami dapatkan. Karena umbut rasanya tawar, biasanya masyarakat Samarkilang menggunakan asam dari semut ini biar tidak hambar rasanya. Semut hitam mengandung asam formiat yang dikeluarkan dari kelenjar racun. Tambahkan beberapa butir zat asam ini tersimpan di bagian ekor semut, maka makanan ini akan berubah cita rasanya menjadi asam segar. Setelah mengisi perut, kita akan melanjutkan perjalanan untuk melihat jejak kule. Terlihat jejak satu ekor harimau yang cukup besar melintas di sekitar lokasi ini. Nah, ini sudah ditemui jejak kaki harimau atau kulenya. Besarnya tuh lebih besar dari tangan saya. Tapi ini masih usia harimau yang bisa dibilang masih muda. Belum yang tua berarti ini ya? Belum. Jauh banget perbandingannya. Ama sangat mengenal harimau Sumatera di lokasi ini. Sudah dari kapan, Ama? Itu udah lama, udah puluhan tahun lantaran nama sering ke hutan, usaha cari gaharu ataupun candan. Kami ini sebenarnya jadi peta. Kalau peta nggak ada, misalnya GPS nggak ada, ini untuk menunjuk jalan, maka kami yakin bahwa hutan Samarkilang ini, kule gayo ini bagus, tidak mau jahat. Jejak kaki kule atau harimau Sumatera ini memperkuat hasil tangkapan layar beberapa bulan yang lalu melalui kamera trap yang dipasang di sekitar lokasi ini. Satu ekor harimau Sumatera terdeteksi melintasi wilayah ini. Ini Dre, nih bekas jejaknya. Nampak dari telapak kaki kanan, terus dari sini nih kemari. Dan ini kemungkinan besar ukurannya sampai 1,80 meter ya, atau 180 cm. Kalau dilihat dari jejaknya nih. Bentuk jejaknya? Iya. Oh ini. Terus dari sini kemari, mungkin ke sana udah hilang karena di situ terlalu tebal daunnya ya. Iya. Harimau Sumatera merupakan spesies harimau terkecil dari jenis harimau lainnya. Panjang tubuhnya maksimal hanya 2,5 meter saja. Dengan ukurannya yang kecil, membuat harimau jenis ini bergerak lebih gesit di hutan Sumatera yang lebat. Besarnya juga sama ya, Iya, kurang lebihnya? Kurang lebih sama ukuran, tapi mungkin beda harimau ya, atau beda jenis. Sama ini Jantan. Ini jantan? Ya. Kemungkinannya? Ya, kemungkinan kita tahu dari jejak ini dia agak bulat, kalau yang perempuan agak lonjong. kecil. Oh. Lonjong, itu bedanya. Bedanya dari bulat sama lonjongnya? Ya, Bentuknya, oh. Kalau ini berarti? jantan. Jantan, karena bulat. Harimau Sumatera merupakan hewan penyendiri yang mempunyai wilayah teritori yang luas.
Mereka akan sangat melindungi wilayah teritorinya dari harimau lain, terutama sesama jantan. Berdasarkan hasil tangkapan gambar 3 bulan yang lalu, jadi harimaunya tuh melewati daerah yang sini. Di sebelah pas ini ya? Iya, di pas sebelah ini dan arahnya Ke bawah. Nah itu kemungkinan induk. Kemungkinan itu induk. Kemungkinan induk harimau. Ciri khas harimau Sumatera terletak pada pola lorengnya, yang lebih rapat dibandingkan jenis harimau lainnya. Garis loreng berwarna oranye pekat dan loreng hitam tegas membantu mereka berkamuflase di hutan tropis yang rimbun. Jadi pemasangan kamera trap ini itu sesuai dengan lintas dari yang biasa harimau lewati. Jadi untuk memastikan lagi kira-kira adakah di sini sebagai pendataan juga harimaunya itu seberapa banyak, sekaligus untuk menjaga keresahan dari warga setempat. Harimau Sumatera merupakan lambang keindahan alam Samarkilang. Menjaga mereka berarti melindungi keseimbangan ekosistem hutan tropis. Dan masyarakat percaya dengan menjaga hutan wilayah ini, maka harimau tidak akan mengganggu kehidupan masyarakat Samarkilang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nih besarnya tuh sampai bisa nutupin ke muka. Tradisi pengusiran harimau di Samarkilang merupakan salah satu praktik adat yang dilakukan masyarakat lokal ketika terjadi konflik antara manusia dan harimau. Pagi ini saya bersama dengan Ama dan juga Bapak akan mencari bahan-bahan di hutan untuk tradisi upaya pencegahan harimau memasuki wilayah desa. Ada beberapa bahan dari tumbuhan hutan yang menjadi syarat diselenggarakannya ritual ini. Nah ini dia tumbuhan yang akan dipakai, namanya percos kalau di sini dibilangnya. Tuh. Jadi nanti diambil bagian batang sama daunnya. Daunnya nanti kita buang, ini kita potong ukuran 7 potong. Sampai 7 potong? Ya, Akhirnya Ama menemukan salah satu bahan yang kami butuhkan untuk syarat ritual ini. Tanaman percos ini dipercaya dapat membuat hewan buas takut, makanya dipakainya 1 batang sampai tinggi. Cuman daunnya nggak akan, nanti daunnya dibuang ya, Ma ya. Tidak hanya tumbuhan percos ini saja, tapi masih ada 1 bahan yang di dalam untuk tradisi yang akan kita lakukan nanti. Masyarakat Samarkilang memiliki kepercayaan bahwa kalau memasuki daerah hutan itu harus berjumlah ganjil. Jadi minimal 3 orang ya, Ma ya. Minimal 3 orang. Kepercayaan masyarakat Samarkilang bukan tanpa sebab. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka teman lainnya bisa mencari bantuan. Ini namanya apa? lempuyang. Batang lempuyang ini memiliki aroma khas yang tidak disukai oleh hewan buas. Ini aromanya tuh mirip serai, tapi tidak sekuat serai. Tradisi pengusiran harimau biasanya dilakukan dengan cara-cara adat yang melibatkan tokoh masyarakat seperti tetua adat, imam, dan pawang harimau. Tumbuhan-tumbuhan yang sudah diambil tadi selanjutnya dipotong-potong, jadi disamakan ini panjangnya. Jumlahnya tuh harus ganjil, 7 ya ini kita potongnya, 7 dan nanti akhirnya digabung jadi 1 dan dimasukkan ke dalam kain putih, Mak Fama.
Secara spiritual, masyarakat menyampaikan pesan kepada harimau bahwa mereka tidak akan datang sampai batang perkos dan lempuyang tumbuh tinggi. Tradisi ini dilakukan ketika mendapatkan informasi dari warga bahwa ada ternak yang dimakan oleh harimau. Dan di sebelah saya ini adalah saksi hidup, Bapak ini pernah diterkam juga oleh harimau. Nih, masih ada juga bekas-bekas lukanya nih. Iya Bapak ya? Ya, waktu itu Bapak ini lagi cari ikan, pas istirahat, beliau istirahat langsung diterkam harimau dan alhamdulillah sekarang tuh masih selamat gitu. Masih dan hidup, kakinya nggak normal lagi seperti biasa, nggak bisa ditekuk, hanya bisa lempeng gini aja. Tapi masih bisa ke ladang juga Bapak ya? Bisa. Beberapa masyarakat percaya bahwa harimau memiliki hubungan spiritual dengan manusia, terutama dengan para leluhur. Kehadiran harimau di sekitar perkampungan dianggap sebagai pesan atau peringatan dari alam terhadap masyarakat di sekitarnya. Tradisi masyarakat Samarkilang ini sebagai bentuk harmoni antara masyarakat dan juga alam sekitarnya, sehingga dapat hidup berdampingan tanpa mengganggu satu sama lain. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bersama dengan ibu-ibu Samarkilang, sekarang saya sedang berada di hutan, mau mencari salah satu hasil alam. Jadi memang karena namanya hutan, jadi kita harus buka-buka jalan dulu. Lumayan susah nih. Tepian hutan ditumbuhi semak belukar yang cukup lebat. Saya dan para warga harus hati-hati melewatinya. Ibu Jamur sudah melihat penampakan batang umbi hutan yang kami cari. Depan ini ya? Kenapa, Naka? Lihat, ternyata tuh tumbuhannya tuh ada di situ. Dia menjalar di satu pohon. Nah, kita mau ke sana buat ambil. Nah, itu juga ada tuh nampak. Di sana juga ada. Hilangnya daun dari batang umbi hutan ini menjadi salah satu tanda tumbuhan ini sudah bisa dipanen. Akar yang lebat membuat salah satu jenis umbi hutan ini susah untuk diambil. Ini dia. Kalau orang Samarkilang menyebutnya di sini janing, tapi pada umumnya orang menyebutnya gadung tuh. Nih besarnya tuh sampai bisa nutupin ke muka. Ini memang banyak dari dua tadi ya, dari dua batang tuh bisa banyak janingnya. Semakin tua umur umbi janing, bentuknya menjadi tidak beraturan. Ada yang bulat hingga lonjong dengan permukaan yang kasar. Lagi nyongkel apa, Ibu? Ini ke janing. Besar ini segini? Iya. Hah? Semua ini? Iya. Saya kebetulan dapat juga nih janing, dan ini lebih besar dari yang saya temuin. Sampai patah-patah buat nyongkelnya aja. Kawasan hutan Samarkilang yang subur dan masih terjaga membuat umbi janing dapat tumbuh maksimal. Salah satunya umbi janing jumbo yang saya dapatkan ini. Ini karena saking besarnya tuh sampai pecah. Wah. Nih. Dari patahan umbi yang saya dapat menunjukkan warna yang berbeda dari umbi janing sebelumnya. Oh, ini yang janing kuning. Iya, kuning. Nih. Pas banget nemuin dua jenis yang berbeda. Tadi yang putih, yang ini yang kuning. Ini sama tangan. Udah kita masak ini, masuk. Udah ini. Nah, ini nih. Kenapa harus rame-rame? Karena memang tuh besar dan berat banget. Ini satu orang aja kayaknya nyongkel udah nggak bisa. Wah. Angkat. Bu, angkat, Bu. Aduh. Wah, lumayan berat. Itu sampai harus berdua ngangkatnya saking beratnya.
Ini masih ada lagi nih. Tuh. Wah. Wah. Capek ya kayak. Capek Bu ya. Ini benar-benar berat banget nih. Ada berapa kilo ya? Yang kuning nih. Janing merupakan tanaman tahunan yang akan berkembang saat musim penghujan dan mengering saat musim kemarau. Tanaman ini menyimpan energinya pada umbi yang kaya kandungan karbohidrat. Janing ini merupakan salah satu umbi yang beracun, makanya nggak bisa langsung dimakan. Nah, masyarakat Desa Samarkilang memiliki caranya sendiri untuk menghilangkan racunnya. Ibu, ini kita bawa ya Bu ya? Tingkat racun sianida yang tinggi pada janing membuat proses pengolahannya rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Di tangan para ahli, umbi janing yang beracun dapat diolah menjadi sumber pangan yang bermanfaat. Nah, ini kita lagi ngupas janingnya. Jadi kalau ngupasnya tuh harus sampai benar-benar bersih, nggak boleh ada yang tersisa kulitnya. Setelah dikupas nanti langsung dicuci. Proses pencucian awal bertujuan untuk menghilangkan getah yang bisa membuat tangan menjadi gatal. Memotong janing ini harus tipis-tipis. Nah, gunanya agar racunnya itu lebih mudah hilang. Tuh, tipis banget. Ini masih tebal ya ini? Bisa. Terdapat berbagai macam bahan yang digunakan dalam proses menghilangkan racun janing. Warga Samarkilang menggunakan garam dan abu dapur untuk mengeluarkan racun dalam umbi janing. Nah, bedanya kalau menggunakan garam ini biasanya dipakai untuk menjadi olahan kerabu. Nah, kalau buat keripik, nih pakainya yang arang ini. Jadi dia nggak gampang patah-patah, nggak gampang remek ya Bu ya. Campurkan garam dan abu dapur ke dalam irisan janing secara terpisah. Selain ditaburi garam dan abu, janing ini masih melalui proses yang panjang. Nah, salah satunya direndam. Nah, biasanya untuk merendamnya itu harus di air yang mengalir, gunanya untuk menghilangkan racunnya agar semuanya tuh langsung turun racun-racunnya. Ini sudah ya Bu ya? Proses perendaman akan membuat racun dalam umbi janing luntur dan hanyut terbawa arus sungai. Janing yang sudah direndam beberapa hari akan berubah warna menjadi putih bersih. Warga Samarkilang mempunyai cara unik untuk mendeteksi sisa racun yang ada di dalam rendaman janing, yaitu dengan meneteskan air janing ke mata. Kok dia ada masih perih, berarti belum kita rendam lagi. Harus direndam lagi kalau masih perih. Gimana? Ini. Oh, enggak lagi, Enggak perih lagi. Enggak bisa. Enggak kan? Udah nggak perih ya? Enggak. Udah bisa dimasuk sini. Nah, Kita masak. ini yang udah direndam selama beberapa malam, ini udah siap buat diolah dan ternyata udah hilang racunnya. Udah bisa dimasak? Udah, ayo kita masak. Dulunya pada saat kesusahan pangan, masyarakat Samarkilang menggunakan janing ini untuk pengganti nasi. Nah, kalau sekarang diolah menjadi berbagai macam olahan, salah satunya kerabu. Janing yang direndam menggunakan garam akan membuat tekstur janing menjadi lembut dan mudah hancur. Janing kerabunya sudah jadi, biasanya biar lebih enak dan mantep tuh pakai parutan kelapa dan juga garam. Warga Samarkilang biasa memakan kerabu disandingkan dengan parutan kelapa dan garam sebagai campurannya. Janing kerabu ini rasanya sebenarnya kalau dimakan biasa
itu hambar, tapi karena ada campuran dari kelapa dan garamnya jadi lebih gurih dan ada manis-manisnya. Umbi janing menghasilkan energi yang cukup sebagai pengganti nasi, sehingga dapat digunakan sebagai sumber pangan alternatif yang lebih sehat dan murah. Hutan tak hanya dipakai untuk menjaga keseimbangan alam, tetapi di dalamnya juga menyimpan berbagai macam pangan. Salah satunya janang ini yang dimanfaatkan masyarakat Samarkilang untuk menjadi sumber pangan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, ini dia penang hutan. Ini memang tumbuhan ini tuh susah dicari dan memiliki harga yang cukup tinggi. Siang ini saya bersama Rizky dan Amrin mau mencari salah satu tumbuhan obat langka yang terdapat di hutan Samarkilang. Tumbuhan yang kita cari itu dia merupakan tumbuhan yang merambat dan juga memiliki batang yang berduri. Berdurinya cukup banyak. Nah, makanya kita cari di bawah-bawah buat lihat ciri-ciri yang paling mendekatinya mana. Setelah menyusuri hutan, akhirnya kami menemukan penampakan tumbuhan penang hutan yang dicari-cari. Batang durinya mirip dengan tumbuhan janing. Saya harus berhati-hati dengan batangnya yang berduri. Bagian yang akan dipakai itu akar dan juga umbinya. Nah ini sayangnya umbinya tuh tinggal sedikit karena sudah dimakan sama babi. Tak hanya dicari manusia, umbi tanaman berduri ini juga menjadi incaran babi hutan. Makanya tanaman ini juga disebut sebagai penang babi. Nah, ini dia penang hutan. Ini memang tumbuhan ini tuh susah dicari dan memiliki harga yang cukup tinggi. Tuh. Nah, ini akan kita bawa untuk dijadikan ramuan obat. Ayo. Sudah turun-temurun, masyarakat Samarkilang mampu mengolah berbagai jenis tumbuhan obat menjadi ramuan herbal untuk kesehatan. Nah, ini sekarang kita akan membuat ramuan jamu. Ini dari penang babi dan juga ada gula merah sama jahe. Penang hutan menjadi salah satu ramuan herbal andalan warga Samarkilang untuk menghilangkan rasa capek setelah seharian berkebun. Masyarakat Samarkilang percaya bahwa ramuan ini dapat menyembuhkan rematik dan juga membuat badan semakin bugar. Tak hanya berkebun, masyarakat Samarkilang juga mengambil tumbuhan dari hutan yang digunakan untuk ramuan herbal seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.